Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kampus. Kembali lagi di sini Dinamika Senior. Ya, bersama saya pada kesempatan kali ini Sofiat Warputra Pratama dan sekarang saya sedang bersama Bang Wahyu Nizam. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Iya, Wahyu Nizam merupakan salah satu mahasiswa UIN Sumatera Utara semester 8 sekarang ya, Bang ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Beliau juga merupakan demisioner pemimpin umum LPM Dinamika periode 2020-2021 dan sekarang saat ini dinobatkan sebagai Wakil 2 Duta Bahasa Sumatera Utara 2021. Oke. Nah, langsung sebelum masuk ke apa? Sebelum masuk ke prestasi yang udah Abang raih gitu kan. Bisa dijelasin atau bisa diceritakan nggak gitu sebelum Abang setinggi ini prestasinya gitu kan bisa dibilang kan gitu kan. Ya gitu lah. Kan apa beda perspektif lah gitu kan. Oke. Bisa Abang itu waktu pertama daftar jadi mahasiswa itu bagaimana, mulainya dari mana dan perjuangannya itu bagaimana gitu. Bisa dijelasin nggak, Bang? Yang pasti pertama waktu kita mau jadi mahasiswa daftar dulu kan ke Iya, kampus. pasti. Ya udah daftar SPAN PTKIN, pilih UINSU jurusan Perbankan Syariah, lulus. Ya udah masuk di UINSU. Jadi pertama jadi mahasiswa baru itu disiplin banget gitu. Masih kan Feby masuknya jam 7.30, pukul 7.30 ya. Jadi pukul 7.00 itu udah ada di ruangan nunggu dosen gitu. Jadi waktu pertama kuliah itu benar-benar semangat gitu. Jadi yang namanya jadi mahasiswa baru masih ngerjakan tugas, belum sibuk masuk organisasi kan. Waktu itu nunggu masuk organisasi ketemu dinamika mulai sibuk setelah itu. Sebuah aerodinamika. Berarti kalau kalau bisa dibilang berarti kan Abang harus bagikan waktu juga itu dari kuliah sama organisasi gitu. Dan sampai sekarang Abang bisa jalani sampai 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 bisa jadi alumni gitu loh kan. Gitu kan. Jadi itu kayak mana cara bagi waktunya kalau boleh tahu? Ya memang sih yang paling sulit di kuliah dan organisasi itu kan bagi waktunya ya. Eh Kalau pengalaman itu pertama-tama mungkin masih belum sibuk kan magang kita seperti biasa ya dinamika tahu udah tahu ya dinamika magang itu masih enak kuliahnya masih ngerjain tugas, magang juga banyak tugas kan. Bagi-baginya itu gini, kita harus pandai-pandai, kita harus punya teman yang bisa ngingatin kita. Jadi saya bilang ke teman yang memang dekat di kelas, nanti kalau misalnya ada sesuatu harus ingatin ya gitu. Aku lagi di dinamika atau di dinamika nanti harus ada juga orang yang mengingatkan. Jadi intinya di samping kita berusaha untuk membagi waktu, harus ada orang juga yang mengingatkan kita gitu. Jadi memang anak organisasi itu yang paling bingung itu ya membagi tugas antara teman kuliah nanti teman-teman itu ngajak nongkrong, ngajak main futsal, ngajak ke kafe, kemudian ngajak kerjain tugas ke perpustakaan, kuliahnya lagi baru bagi waktu dengan teman organisasi, tugas organisasi, belum lagi rapat-rapatnya. Nah, kuncinya adalah kita menyusun semua jadwalnya, kita tulis kita mau ngapain besok hari dan ada orang yang mengingatkan kita gitu. Berarti konsistensi berarti ya. Konsisten harus konsisten. Gini, Abang kan selain duta wakil 2 duta bahasa Sumatera Utara, pasti ada prestasi lain juga dong yang Abang raih gitu. Boleh sebutkan salah satu? Pertama berprestasi ya, pengen punya prestasi itu sebenarnya dari semester satu gitu. Dari semester satu ajak teman-teman untuk lomba debat di jurusan, di fakultas. Kemudian setelah mengikuti lomba debat, ini kayaknya bukan rencana. Rencana itu kayak fashion gitu ya. Ini kayaknya bukan rencanaku. Jadi waktu itu ya udah kayaknya ini nggak bisa nih, jangan diterusin gitu. Mungkin jalanku bukan di sini untuk berprestasi. Coba lomba lain. Beberapa kali sempat gagal. Pertama nggak langsung ikut lomba. Kita kan organisasi tulis menulis ya, tulis menulis. Jadi paling bisa kayaknya aku nih nulis gitu kan, paling bisa aku nulis, aku coba dong tulisanku harus bisa terbit di koran. Jadi waktu itu minta revisi sama abang-abang di dinamika, bang boleh liatin gak tulisanku. Bawa laptop nih nunjukin ke abang itu dan dia bilang waktu pertama baca paragraf, ini paragraf pertamanya nggak menarik, langsung tolong diulangi katanya gitu kan. Ya udah di situ langsung bang tolong periksakan ubah dulu paragraf pertamanya katanya gitu. Jadi dari situ harus berusaha nih, berusaha minta revisi terus baru tulisan pertama naik di koran gitu kan, naik di koran. Terus setelahnya kenapa aku nggak coba ikut lomba nulis tingkat nasional untuk mengukur sebagai orang yang
sering nulis gitu ya, setiap bulan kan piketnya kita nulis gimana sih tulisanku kalau misalnya dilombakan. Nah, beberapa kali sebenarnya ikut lomba nulis, ada beberapa instansi yang mengadakan sempat nggak masuk gitu. Lihat lagi tulisannya dibaca, ini mana ya yang salahnya, sambil baca-baca lagi, tanya ke teman, tanya ke orang yang udah jago gitu kan, baca buku lagi, baca di internet lagi, sampai coba dan alhamdulillah bisa menang gitu kan lomba. Pernah lomba menjuarai juara favorit nih, juara dari ACT Sumatera Selatan gitu kan. Kemudian ada juga dari Perpustakaan Bank Indonesia. Nah, di situ juara juga, itu tingkat umum. Kemudian juga yang pastinya kita harus punya teman yang memang bisa mendukung kita gitu, mendukung kita dalam artian ketika kita yuk ikut lomba yuk, dia juga mau gitu untuk membantu kita sama-sama menjadi tim. Nah, kemarin ikut lomba desain grafis kan, lomba infografis, ayo kita ikut lomba desain grafis, nanti aku buat konsep desainnya, kamu tinggal ngedesain, datanya dari aku, dan selesai kami kirim dan kami jadi juara 2 nasional gitu. Nah, waktu itu juga jadi pemimpin umum kan di Dinamika tahun kemarin, dan alhamdulillah dipilih sama kampus untuk jadi delegasi nih, delegasi untuk pelatihan kepemimpinan nasional. Nah, jadi prestasinya nggak pengennya itu nggak hanya di lomba-lomba, tapi ada juga yang lain gitu, masuk tulisan juga bisa dimuat di koran kan, kemudian juga ada di bidang yang lain kayak kepemimpinan. Itu kemarin memang bersyukur banget bisa dipilih sama kampus, dan ketika berangkat ke sana ikut pelatihan selama 7 hari dan daring, kemudian luring juga selama 3 hari, bisa jadi peserta terbaik gitu. Dan Dinamika pastinya mendukung krunya untuk berprestasi gitu. Pasti yang namanya mahasiswa itu pasti ada targetnya gitu kan, kayak kayak misalnya kayak ada mahasiswa yang pengen cepat lulus gitu misalnya, ada yang mahasiswa yang pengen apa, pengen pengen dapat pekerjaan yang bagus setelah selesai dari kuliah gitu. Nah, target abang itu selama kuliah itu apakah pengen jadi seorang yang sekarang yang abang apa yang sekarang abang tempati, atau ada target lain yang abang inginkan atau mungkin sekarang masih belum tercapai gitu? Oke, jadi ini manggilnya abang aja ya. Jadi abang itu kalau tahun 2021 ini punya rencana gitu, punya rencana. Abang tulis di sebuah catatan di ponsel ya kan. Catatan ponsel 2021 tujuannya ngapain? Ada magang, ada misalnya harus keluar kota, ikut lomba sekali lagi, kemudian bahkan yang ngekos itu juga ditulis gitu. Semua rencana itu tersusun rapi. Jadi ketika udah terlaksana, rencana itu di checklist. Kemarin Duta Bahasa juga termasuk ke dalam salah satu rencana. Jadi setelah itu selesai di checklist, kemudian pemimpin umum setelah selesai di checklist udah selesai. Jadi kalau Bang pribadi merencanakannya itu per 1 tahun itu mau ngapain gitu, dan itu harus dicapai sampai selesai. Kalau misalnya nggak dapat berarti ya udah dicoret aja, tidak terlaksana, dan apa evaluasinya gitu. Nanti kalau kalau misalnya mau lihat catatannya boleh. Jadi memang wajib banget ya mahasiswa itu harus punya rencana ke depannya. Banyak orang yang mungkin pengen cepat lulus, pengen cepat wisuda supaya dilihat, ih cepet banget dia lulusnya. Dan setelah itu bingung mau ngapain ya. Nah jadi sekarang mungkin masih berpikir ketika nanti udah sidang, udah mau wisuda, ngapain ke depannya itu juga harus dipikirkan gitu ya kan. Nah jadi apa yang ada hari ini itu harus diakselerasi. Dan kalau Adwar tanya apakah ini yang diinginkan, sebenarnya apa yang ada dalam diri kita itu yang kita kembangkan, itu yang kita gali, itu yang kita temukan potensinya, dan itu bisa mengarahkan kita pada sesuatu yang tidak kita duga-duga itu tadi. Jadi setelah Dinamika, alhamdulillah kita kan belajar nulis, belajar kebahasaan, coba nih Duta Bahasa, ternyata bisa gitu kan, bisa. Jadi sesuai aja gitu. Jadi tekuni apa yang kita bisa, tekuni apa yang kita sukai, tekuni apa yang ada potensi dalam diri kita, kita akan menemukan hal-hal yang tidak kita duga dari yang udah kita usahakan itu tadi. Dibilang satu pencapaian itu adalah bonus lah gitu ya. Pencapaian mungkin bonus dari usaha yang udah kita kerjakan secara maksimal pastinya. Bilang ada orang yang membackup kita selama kita lagi berproses gitu kan, kita mesti punya orang yang seperti itu gitu. Oke, saya nggak minta spill, Adwar nggak minta spill gitu. Itu kan orang yang satu pantaran sama abang kan, mungkin satu letting sama abang gitu kan, tapi peran orang tua bagaimana bang? Apa yang saat abang itu di kondisi paling rendah dan saat abang di kondisi paling tinggi, itu respon orang tua bagaimana? Kalau misalnya di keadaan paling rendah, orang tua abang itu khususnya mama abang itu biasanya itu
pengen banget untuk dikabari 1 minggu sekali. Kalau misalnya nggak dikabari, pasti selalu khawatir gitu sama anaknya. Jadi apapun ceritanya, apa yang dilalui, misalnya, "Ma, aku mau ikut lomba ini, Ma, aku mau keluar kota," itu harus ngomong ke orang tua. Nah, jadi yang paling penting dari orang tua itu doanya gitu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, doa orang tua itu penting. Jadi kenapa abang bilang ke orang tua supaya, oh anakku mau ikut lomba, oh anakku mau keluar kota. Jadi doanya itu sampai, usaha kita jadi semangat dan kita bisa berhasil di situ gitu. Dan kalau misalnya pun kita pergi ke luar kota itu bisa selamat gitu karena berkat doa orang tua. Jadi ketika di posisi rendah, orang tua itu selalu nanya, "Kamu sedang ngapain di Medan? Kamu, Wahyu, lagi ada masalah apa?" Pasti ditanya gitu. Harus cerita ke orang tua. Jadi tempat paling enak cerita itu sebenarnya orang tua, karena kita dapat solusi dan dapat doa. Doa orang tua itu nggak bisa ditandingi dengan apapun gitu kan. Walaupun banyak orang di luar sana mendoakan, tapi orang tua tidak ridho, untuk apa gitu kan. Jadi doa orang tua itu penting. Dan ketika saat punya prestasi gitu, pasti orang tua ya bersyukur gitu anaknya bisa punya prestasi. Alhamdulillah, ditanya lah gitu, dapat apa setelah ini, ngapain, dan pastinya orang tua punya punya pendapat bahwa kamu kan sudah menjadi ini, kamu kan sudah dapat ini, berarti harus tanggung jawab dengan itu gitu sampai selesai gitu, kayak gitu kalau dari orang tua. Oke, kalau kalau misalnya kita bicara tentang kompetensi, kita bicara tentang kompetisi, kita bicara tentang yang namanya itu sebuah pencapaian, itu pasti ada yang namanya persaingan, gitu kan. Nah, di semua rentetan prestasi yang udah abang capai gitu pasti ada yang namanya persaingan, ada yang abang lawan juga di situ kan, entah itu dari dalam diri sendiri ataupun di yang satu kompetisi dengan abang gitu kan. Pertanyaannya gini, abang itu kalau misalnya mau capai satu prestasi nih gitu kan, pengen nggak sih kayak aku mesti menang di prestasi ini gitu, kayak kayak mana kayak cara ngadepi persaingannya gitu, kayak mana cara abang untuk berkompetisi di prestasi yang ingin abang raih gitu. Oke. Kalau Bang pribadi nih misalnya ikut lomba nulis ya. Biasanya lomba nulis itu diterakan apa-apa aja poin yang harus ada dalam tulisan itu. Misalnya kriteria penulisannya, isinya harus menyangkut apa, temanya apa. Jadi kita harus fokus sama kriteria penilaian itu. Jadi kalau misalnya lomba nasional kita kan nggak bertemu dengan orang lain. Kalau misalnya kita mikir, ih sainganku ini bakal berat nih, aku pasti nggak bisa. Mungkin kita akan mundur duluan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat kira-kira apa sih yang bisa membuat aku memenangkan kompetisi ini? Yang namanya kompetisi pasti kita nggak boleh menafikan diri juga, pasti mau menang kan. Jadi kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa maksimal? Kita lihat ini kualifikasinya seperti apa. Harus kita capai itu gitu. Abang nggak model yang tipe, nggak model orang yang, ih dia seperti ini, kayaknya aku nggak bisa lah, dia jago banget, kayaknya aku nggak seperti dia lah. Tapi berusaha untuk mencapai kualifikasi yang sesuai dengan kompetisi itu. Dengan kita berusaha maksimal, selebihnya ya udah, itu penilaian juri, penilaian mereka. Kalau misalnya menang, kita udah berusaha. Berarti itu hasil dari usaha kita kan. Jadi jangan jangan lihat lawannya tapi lihat apa yang harus dilewati di kompetisi itu. Lewati kompetisi itu. Kalau misalnya kita ngelihat lawannya, pasti kita bisa jadi dua. Pertama kita ngerasa jago, kita bisa menyepelekan orang, ih kayaknya aku lebih hebat lah dari dia. Nah, jadi muncul rasa sepele, nanti kita sepele juga mengerjakan itu. Yang kedua, kita bakal ngelihat, ih dia lebih jago dari aku. Kita jadi minder, dan pada akhirnya kita nggak semangat untuk belajar. Udah ngerasa diri kalah duluan. Jadi fokus ke tujuan kita, fokus dengan apa yang kita kerjakan, perbaiki. Kalau lomba nulis, perbaiki tulisan kita. Kalau desain, perbaiki desain kita. Sesuaikan sama yang ada di situ gitu. Jadi begitu kalau saya abang pribadi gitu. Oke. Dan ini mungkin dua pertanyaan terakhir. Yang pertama itu mahasiswa itu harus harus bagaimana sih dalam ya mahasiswa ideal menurut abang lah gitu. Mahasiswa itu harus bagaimana sih kalau misalnya untuk menghadapi satu perkuliahan gitu. Soalnya kan kita lihat ada jenis mahasiswa yang idealis, ada juga mahasiswa yang realistis gitu. Dan yang baru masuk ini bingung nih mau milih jalur idealis atau jalur realistis gitu kan. Gitu. Nah, menurut abang nih yang bisa dibilang ini mahasiswa yang udah ada lah namanya di kampus gitu kan. Mahasiswa itu mesti apa sih untuk dapat satu pilihan hidup, satu pilihan di jalani perkuliahan gitu. Baik, kalau misalnya abang kan anak organisasi gitu ya, mungkin lebih menyarankan untuk mahasiswa itu aktif di organisasi karena ada banyak hal, ada banyak ilmu yang mungkin tidak kita temukan di kelas.
tapi kita dapatkan banyak di organisasi. Memang mahasiswa pada dasarnya kan sikapnya harus idealis ya, karena mahasiswa, apalagi kita agen perubahan, agen kontrol, kontrol sosial dan segala macamnya gitu kan. Jadi mahasiswa itu kalau ikut organisasi itu banyak yang didapat. Kalau di kelas mungkin kita hanya bertemu teman yang satu ngajak nongkrong, yang satu ngajak belajar. Tapi kalau organisasi kita bisa dapat semuanya. Kadang kita ada jalan-jalannya. Iya, tapi kan organisasi nggak ada duitnya, nggak ada apanya gitu, cuma ngabisin duit aja gitu, belum lagi Oke. ongkos pergi atau apa gitu. Nah, Nah, sebenarnya sekarang kita mahasiswa, kalau misalnya orientasinya pada belajar, kita tidak berpikir bahwa ini tidak ada uangnya dan kita tidak mau gitu kan. Jadi kan di sini tujuannya adalah meraih sebuah pencapaian, kita ambil ilmunya, kita dapat benefitnya, dan setelah jadi mahasiswa, setelah lulus jadi mahasiswa, kita punya dua pengalaman, pengalaman di organisasi dan pengalaman di kuliah ya kan. Jadi apapun itu kalau tidak ada uangnya ya tidak masalah, selagi kita memang niatnya untuk belajar. Apapun ceritanya, mau menghabiskan uang kalau untuk belajar itu pasti dikejar sama orang gitu kan. Banyak lah orang untuk belajar sesuatu itu harus membayar kan, uang kontribusi, bayar investasi untuk belajar saja gitu. Jadi kalau apapun ceritanya untuk belajar itu orang nggak akan mikirin materinya seberapa gitu. oke, ini yang terakhir lah karena udah mau penghujung acara juga. Motivasi abang lah untuk para penonton yang lagi nonton Dinamika Siniar dan para mahasiswa yang sekarang lagi berjuang untuk menghadapi perkuliahan dan mungkin sekarang lagi bingung mau jalurnya kemana, mau organisasi fokus atau kuliah fokus gitu gimana gitu. Oke, terima kasih Edward. Jadi kalau dari saya pribadi sampai saat ini ya, sejauh yang abang pahami gitu, sejauh yang abang capai, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang berkata bahwa aku udah menjadi versi terbaik untuk diriku sendiri gitu ya kan. Aku udah nggak apa-apa kok aku seperti ini. Itu kan dia bukan aku gitu kan. Jadi banyak fenomena-fenomena minder atau insecure ya kan. Ngelihat orang banyak prestasinya langsung insecure. Ngelihat orang udah kemana-mana langsung insecure. Terus pada akhirnya dia aku nggak apa-apa kok dengan diriku sendiri. Bukan berarti kita berhenti di situ gitu. Bukan berarti kita harus, oh aku udah terbaik nih, aku nggak harus ngapa-ngapain, aku juga terbaik untuk diriku, aku beda sama orang lain. Nggak seperti itu juga ya kan. Itu sama dengan kita tidak melakukan apa-apa. Jadi maksudnya ketika kita memang berbeda sama orang lain. Cara mereka sukses, cara kita sukses berbeda. Banyak yang bilang kita akan mekar pada waktunya gitu kan. Jadi bukan berarti ketika orang bilang kita nggak apa-apa, udah jadi versi terbaik diri kita sendiri, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Apa yang ada dalam diri kita itulah yang kita lakukan. Misalnya kita hobi menggambar, menulis, bermain musik, itu yang kita akselerasi, itu yang kita pelajari, itu yang kita tunjukkan, dan dari situlah akan menjadi jalan untuk kita menjadi diri kita sendiri dan versi terbaik kita itu tadi gitu. Jadi kita bisa tumbuh dengan apa yang kita miliki dan orang lain juga seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang namanya minder atau insecure, tapi aku berhasil membuat diriku punya sebuah pencapaian karena hal yang aku suka, karena hobiku, karena kemampuanku gitu. Jadi jangan sampai kata-kata sudah menjadi versi terbaik itu berhenti karena kita menganggap diri kita nggak apa-apa dengan yang sekarang. Tapi apa yang ada dalam diri kita sekarang harus kita bangkitkan dan pada akhirnya kita benar-benar menjadi versi terbaik untuk diri sendiri gitu. Berarti kalau misalnya ada ungkapan jadilah diri sendiri gitu kan pas itu sering keluar waktu dia lagi ikut satu kompetisi dan dia ngerasa ngerasa udah jatuh kali gitu. Udahlah aku jadi diri sendiri aja gitu. Berarti di sini Abang kayak apa ya kayak membenahi satu ungkapan itu biar apa ya biar lebih upgrade lagi lah gitu kan. Jadi jadi diri sendiri itu diri yang di-upgrade gitu. Iya, jadi Ah, diri sendiri, diri kita yang kita perbaharui ya, kita kembangkan lagi. Bukan berarti jadi diri sendiri udah aku udah jadi diriku sendiri, udah aman nih ini gitu. Tapi malah diam aja kan, malah gak diem melakukan apa-apa, aja. ngelihat orang nanti semakin minder, semakin insecure Semakin gitu. minder ya malah nggak ada Malah nggak pencapaian ada sama pencapaian sama sekali. sekali. Jadi sayang sekali kan, kita kan diciptakan Tuhan, diciptakan Allah itu semua punya keahlian masing-masing gitu. Jadi cari tempat yang bisa mendukung dirimu gitu, cari lingkungan yang memang benar-benar dukung diri kita. Dinamika salah satunya. Ya oke, dinamika salah satunya. Halus sekali masuknya, siap. Oke. Oke, Bang Nizam terima kasih banyak atas waktunya dan ya lumayan apa ya? Bukan lumayan sih, udah sangat-sangat memotivasi juga, sangat-sangat memberikan edukasi juga untuk saya pribadi juga karena saya juga lagi mahasiswa kan dan saya juga
kru dinamika juga dan ada di Mas Abang juga Iya kan benar Pak. gitu kan, dan untuk mungkin juga penonton dinamika senior juga ya, bisa saya simpulkan sih kalau misalnya dalam dalam perkuliahan itu, kita kalau misalnya ada nih yang mau kita capai gitu ya, kita fokus sama diri dulu kan, fokus sama diri dulu, apa yang kita belum punya itu kita benahi, baru kita fokus untuk kedepannya Iya benar gitu. banget. Dan dan yang pasti dari se sealiran pembicaraan tadi ya, nyatat itu wajib berarti ya. Iya nyata itu wajib. Nyatat itu wajib, dan apapun itu, sekecil apapun itu mesti dicatat supaya apa? Supaya kita juga harus apa ya, juga punya rentetan juga untuk mencapai satu pencapaian. Punya skala prioritas benar Anwar. Betul gitu ya. Oke, itu tadi bincang-bincang kita bersama Abanda Wahyu Nizam. Sampai jumpa di dinamika siar berikutnya.